Shalom pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam program Suara dari Beersheba bersama dengan saya Pendeta Fendi Simatau. Hari ini kita akan membahas dari seorang tokoh penting di dalam perjanjian lama. Elia adalah tokoh karismatik, seorang tokoh yang membawa perubahan besar buat bangsa Israel. Seorang tokoh yang memiliki jiwa yang luar biasa. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 dan 18 mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dunia ada dalam tangan seorang yang biasa tetapi memiliki kehidupan Allah di dalam panggilannya. Elia adalah sosok yang dihormati dan dihargai oleh bangsa Israel. Hari ini, saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang klasik, tetapi perlu direnungkan. Apa yang membuat orang yang tidak dikenal, orang biasa, orang yang tidak diperhitungkan, menjadi senjata yang ampuh di tangan Tuhan? Adalah doa. Doa adalah membawa seseorang yang biasa menemukan tujuan dan panggilan Allah. Dan doa membuka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan dengan doa, kita melihat bagaimana Tuhan berperkara lewat kehidupan Elia. Elia bersemangat di dalam doa-doanya. Dia berdoa berdasarkan firman Tuhan dan menjadi kenyataan. Apa yang dia doakan, ketika seseorang menguasai dimensi spiritual, ketika orang percaya tahu bagaimana mengendalikan spirit, kehidupan rohani, bahkan atmosfer surgawi ada di atas kehidupan satu kota, itu ditentukan dari kehidupan orang-orang benar yang berdoa siang dan malam. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Elia berdoa dengan iman. Elia mempengaruhi suatu bangsa melalui doa-doanya. Doa adalah tindakan sederhana kita, hanya berbicara kepada Tuhan. Kita tidak perlu belajar membaca buku dan menjadi bijaksana untuk memulainya. Tidak perlu apa-apa selain hati dan kehendak yang ada dan lahir dari takut akan Tuhan dan ingin melihat kemajuan secara spiritual atas kota, negara, bahkan bangsa-bangsa. Sama halnya saudaraku, bayi yang paling lemah dapat menangis ketika dia lapar. Pengemis termiskin dapat mengulurkan tangan untuk sedekah dan tidak menunggu untuk menemukan kata-kata untuk dia bisa meminta. Dia hanya perlu tangan yang terulur. Selama Anda punya pikiran, Anda bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, banyak dari kita memiliki pergumulan-pergumulan hari-hari ini. Bagaimana saudara dan saya diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak enak. Tetapi satu hal yang kita harus yakini, bahwa doa mengubah sejarah kehidupan manusia. Doa merubah satu bangsa, doa merubah apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu datang ke dalam bumi ini. Ketika seorang yang hidupnya benar berdoa dari bumi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kekuatan dunia yang kekal telah ditempatkan pada yang namanya doa. Kalau Anda ingin lihat dunia ini berubah, letakkanlah di dalam doamu. Kalau Anda ingin lihat dunia berjalan seperti panggilan yang Tuhan mau,
letakkanlah di dalam doa. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Doa adalah senjata perang orang percaya. Ketika pertempuran itu terasa sulit bagi beberapa dari kita, tetapi doa ketika saudara masuk ke tempat yang sunyi dan yang saudara sendiri dengan pencipta, saudara akan lihat bagaimana Tuhan intervensi dalam doa-doa saudara. Doa adalah saraf yang melepaskan otot-otot Tuhan yang berkuasa itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini saudaraku, bahkan dikatakan Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apapun yang kamu minta dalam doa, percaya kamu akan menerima. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa orang belum menerima apa yang disebut dengan berkat-berkat Tuhan? Mungkin saja dia belum berdoa. Berdoa adalah kunci untuk saudara membuka langit dan menurunkan hujan pada musim dan waktunya. Dan tahun-tahun kering segera berlalu dari perjalanan kehidupan saudara. Keluargamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, bahkan anak-anakmu masa depan mereka diberkati, bahkan pekerjaan suamimu ada pada level-level penting. Ditentukan dari doa-doa yang dinaikkan dengan tidak henti-hentinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan bahwa mengapa ada orang yang belum menerima berkat? Mungkin saja dia belum berdoa. Hal yang berikut, kenapa dia belum menerima berkat? Mungkin saja dia berdoa tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku yang diberkati, itu sebabnya Rasul Yakobus mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, setiap saudara dan saya ada dalam setiap pergumulan. Tapi sadarkah saudara bahwa Tuhan memberikan doa untuk setiap orang percaya bisa mendapatkan akses untuk menerima segala kekayaan kemuliaan Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pikirkan ini baik-baik. Elia tahu hujan akan datang. Itu sebabnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, beberapa poin yang saya akan hadirkan kepada saudara. Poin pertama, dia rendah hati. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia membungkuk di hadapan hadirat Tuhan sebagai perantara syafaat di hadapan Tuhan. Tuhan akan menghormati orang yang datang ke hadapannya dengan sikap rendah hati. Yakobus 4 ayat 10 mengatakan bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, ia akan meninggikan kamu. Dia memiliki sikap rendah hati, saudaraku. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata hujan datang, saudaraku. Saudara, hal yang kedua, saudaraku, punya prinsip rendah hati. Dan kemudian yang kedua, dia spesifik. Elia minta segala sesuatu itu secara spesifik. 1 Raja-Raja 18 ayat 43 dikatakan, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia. Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Elia adalah tokoh
biasa seperti saudara dan saya. Tapi kisah ini memberitahukan kepada kita, bahkan surat Yakobus menjelaskan buat kita, Elia adalah orang biasa sama seperti kita. Tetapi dia waktu berdoa, hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Dan hal yang sama pun terjadi, kuncinya ada di Elia. Dia menutup dan membuka langit. Dan ketika dia berdoa, Alkitab menjelaskan kepada kita dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebentar lagi hujan. Hari ini, beberapa dari kita lagi bergumul dengan persoalan hidup, masalah ekonomi, masalah pendidikan anak-anak, biaya hidup dan sebagainya. Tapi hari ini saya juga mau beritahu kepada setiap saudara bahwa percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu dia membuka langit kepada orang yang berseru kepadanya. Alkitab berkata bahwa Elia bersungguh-sungguh berdoa. Saudaraku, bersungguh-sungguh. Ada banyak orang berdoa, tapi mereka tidak ada di dalam yang namanya sungguh-sungguh. Mereka tidak serius di situ. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, poin yang ketiga, selain dia rendah hati, dia begitu spesifik, dan yang ketiga, orangnya gigih. Saudaraku, di situ dikatakan bahwa si bujang itu sudah naik beberapa kali dan melihat ke arah laut, tapi tidak ada apa-apa di sana. Tapi begitu datang berikutnya yang ke-8 kali hamba itu disuruh pergi dan melihat ke arah laut, 7 kali tidak ada apa-apa di sana. Namun Elia terus berdoa dan percaya. Dia tidak membiarkan keadaan luar mempengaruhi keyakinannya bahwa jawabannya dalam perjalanan. Jadi jawaban doa sedang ada dalam perjalanan. Dia terus gigih. Terkadang seperti Elia, kita akan mengalami keterlambatan dalam jawaban atas doa-doa kita. Mungkin saudara akan berkata, kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Saudara dengar baik. Kegigihan itu adalah hal yang paling penting untuk saudara memiliki konsistensi hati di hadapan Allah dalam meminta. Dalam ketekunan, dalam doa itu, daging dimatikan dan iman dibiarkan melambung ke puncak tinggi. Tuhan ingin kita tidak pernah menyerah. Tuhan ingin kita jangan menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar saudara. Kamu berdoa, tapi Anda belum melihat awan sebesar telapak tangan itu. Tunggu sebentar lagi, awan itu akan muncul, saudaraku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika Dia telah menaruh sesuatu di hati saudara dan saya, berdoalah sampai itu menjadi kenyataan. Saudaraku, Tuhan kita Tuhan yang bukan curang. Dia berjanji, Dia yang menepati. Dia berjanji, Dia yang melakukannya. Saudaraku, terpautlah kepada janji Tuhan. Pendengar radio dimanapun Anda berada. Dari tempat ini, saya mengingatkan semua kita bahwa kita sama seperti Elia. Mungkin yang membuat kita berbeda adalah kita kurang sungguh-sungguh dalam hal berdoa. Mungkin juga karena kita tidak berdoa sesuai kehendak Allah. Atau mungkin juga karena kita belum berdoa. Saudaraku yang diberkati, kiranya firman hari ini mengingatkan kita untuk membuka hari-hari hidup kita dengan doa. Sebab doa akan membuat orang-orang yang tidak dikenal menjadi dikenal. Dikenal dalam kekekalan. Dikenal oleh pemilik sorga. Semakin hari saudara memiliki waktu dengan penciptamu, saudara akan semakin mengerti kehendak Allah. Saudaraku yang diberkati, kejar terus kehendak Allah. Masuk terus di dalam doa.
Jangan mundur, jangan buru-buru kecewa dan putus asa. Tuhan kita melihat konsistensi hati. Teruslah di dalam doa saudara. Bersama dengan saya, Pendeta Fendi Simatau, Tuhan memberkati kita semua dalam program Suara dari Beersheba. Sampai jumpa di esok hari.